Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam kepada teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di kelas Managerial Accounting, dan kita tidak terasa sudah sampai di sesi keempat ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai sesi keempat, kita akan sedikit merefresh kembali apa saja yang telah kita pelajari selama sesi 1 hingga sesi ketiga. Di sesi ke-1, kita mengenali tentang apa itu managerial accounting dan apa bedanya dengan financial accounting. Lalu di sesi kedua, kita mulai mengenal tentang klasifikasi biaya, jenis-jenis biaya itu apa saja, itu ada period cost, product cost, conversion cost, dan lain sebagainya. Lalu di sesi ketiga, sesi yang baru saja kita selesaikan minggu kemarin, kita belajar tentang salah satu jenis costing, itu menggunakan job order costing. Dan hari ini kita akan mempelajari lanjutannya dari job order costing, yaitu tipe pengenaan biaya yang lain yang disebut dengan proses costing. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat ya, dan tetap semangat. Walaupun sedang pandemi, kita harus tetap semangat dan tetap produktif ya teman-teman. Oke, kita mulai saja di sesi hari ini. Seperti biasa, saya akan mulai dengan penjabaran materi terlebih dahulu. Lalu nanti kita akan mencoba membuat atau mengerjakan bersama-sama satu soal yang nantinya akan teman-teman terapkan pada mingguan, yaitu pada tas mingguan di minggu ini yang nantinya akan saya unggah di dalam portal beserta dengan materi dan juga forum di mana teman-teman bisa berdiskusi dengan saya secara langsung. Oke, kita mulai saja ya untuk materi hari ini, yaitu mengenai proses costing. Nah, untuk buku di Kiesowegen, proses costing ini ada di chapter keempat ya teman-teman. Pertama, kita perlu mengenali terlebih dahulu apa sih sebenarnya perbedaan antara job costing dan juga proses costing. Di mana kita ketahui ada 3 manufacturing cost ya, yaitu direct materials, direct labor, serta manufacturing overhead. Dan ini nantinya akan masuk ke dalam work in process dan akhirnya akan masuk ke dalam finished goods, serta nantinya akan menjadi dasar dari perhitungan cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Baik bagi job order costing maupun proses costing, pemberian biayanya sama seperti ini. Tapi yang berbeda adalah di dalam job order costing, teman-teman, job ini menjadi suatu basis dalam pemberian biaya, yaitu di mana biaya bisa di-trace sampai dengan tergantung dari masing-masing job atau masing-masing jenis pekerjaan. Karena ini biasanya pekerjaannya atau produknya ini berbeda-beda, unik. Jadi bisa di-tracing biaya mana yang menjadi biaya untuk produk satu dan biaya mana menjadi biaya untuk produk kedua. Nah, bedanya dengan proses costing ini seperti yang kita pelajari di minggu lalu, produknya ini banyak, namun hanya ada satu tipe produk, sehingga biaya hanya bisa dikenakan untuk departemen yang memberikan sistem proses costing, yaitu bisa disebut dengan departemen yang melakukan produksi. Jadi tidak bisa dikenakan untuk satu jenis produk unik terhadap jenis produk yang lainnya. Perbedaannya seperti itu. Jadi kita proses. Jadi satu proses yang dilakukan selama satu periode. Kalau di job order costing kemarin kita kan bisa membedakan mana yang untuk cost job A, job B, job C, dan lain sebagainya. Sedangkan di proses costing itu tidak bisa dibedakan, sehingga langsung saja biayanya ini untuk biaya satu proses produksi. Nah, lalu di dalam proses costing ada konsep yang dinamakan dengan equivalent units of production. Ini yang menjadi basis dari pemberian harga pokok produksi ya, yaitu berapa sih sebenarnya unit produksi ekuivalennya, yaitu merupakan jumlah dari unit yang sudah diselesaikan secara parsial atau yang sudah diselesaikan secara utuh pada suatu proses produksi, dan ini menjadi basis penentuan harga per material atau harga per conversion. Nanti akan kita pelajari bersama. Kalau kemarin di dalam job order costing, alokasinya basisnya adalah overhead rate ya, predetermined overhead rate. Nah, kalau di sini yang menjadi basis adalah equivalent units. Gimana sih caranya kita bisa melihat bagaimana equivalent units? Nah, dua
produk yang sudah diselesaikan setengahnya, 2 half completed products. Products itu ekivalen dengan satu produk yang telah terselesaikan. Ya, jadi setengah produk yang terselesaikan apabila ada 2, maka menjadi satu produk yang terselesaikan. Jadi 10.000 units dari produk yang sudah terselesaikan 70%-nya, ini ekivalen dengan 7.000 units yang telah terselesaikan. Jadi ini persentase ya dari completed units terhadap unit seluruhnya. Seperti itu. Basic idea dari equivalent units. Nah, equivalent units ini sebenarnya ada 2 metode untuk menghitungnya, yaitu ada first in first out method dan yang kedua adalah weighted average method. Tapi khusus untuk sesi kali ini kita hanya mempelajari dengan menggunakan metode weighted average atau rata-rata tertimbang. Weighted average method pada dasarnya ini adalah tidak ada perbedaan antara pekerjaan yang sudah diselesaikan di periode sebelumnya dengan periode sekarang. Jadi digabungkan unit dan juga biaya dari periode sebelumnya dengan periode sekarang. Equivalent units of production ini ditentukan dengan menambahkan jumlah units yang ditransfer karena sudah selesai dengan equivalent unit di dalam ending work in process. Ya, saya ulangi. Equivalent units dari produksi itu merupakan hasil penjumlahan dari jumlah units yang ditransfer karena sudah selesai ditambahkan dengan unit ekivalen yang ada di dalam ending work in process inventory. Kayak gimana sih sebenarnya? Nanti kita akan coba lihat bersama ya seperti apa sih penerapannya di dalam contoh studi kasus. Nah, kalau kita lihat seperti ini, direct labor, karena bisa dibilang kalau di dalam proses costing ini, direct labor cenderung lebih rendah biayanya dibandingkan biaya direct materials. Oleh karena itu, di dalam proses costing, direct labor akan disatukan dengan overhead menjadi conversion cost. Jadi di proses costing kita hanya mengenal 2 biaya, yaitu materials dengan conversion cost. Karena conversion cost ini sudah merupakan penambahan dari direct labor dengan overhead. Oke, ini contoh soalnya teman-teman. Ada Diable Diamonds case mereport atau melaporkan aktivitas berikut untuk shaping and milling department di bulan Mei. Jadi di sini ada beginning work in process-nya 200 unit. Nah, dari work in process awal sejumlah 200 unit, materialnya sudah terselesaikan 55%. Sedangkan untuk conversionnya, yaitu direct labor dan overhead-nya, terselesaikan 30%. Nah, unit yang dimulai untuk produksi di bulan Mei adalah 5.000. Nah, unit yang telah terselesaikan di bulan Mei, 4.800 unit. Nah, karena terselesaikan, maka materials dan conversionnya keduanya sudah 100% completed. Sedangkan ending working process-nya adalah 400 unit dengan kondisi materialnya sudah terselesaikan 40% dan conversion cost-nya atau direct labor dan juga overhead-nya terselesaikan 25%. Nah, ini akan menjadi basis data untuk kita pengerjaan berikutnya ya. Oke, pertama kita harus melakukan perhitungan terhadap unit ekivalen untuk mengidentifikasi mana sih unit yang sudah terselesaikan dan ditransfer dari departemen di bulan Mei. Nah, ini ada 4.800 materials dan conversion. Namun, ada ending working in process inventory tadi ya, di mana ending work in process inventory-nya itu adalah 400. Nah, untuk materials tadi disebutkan yang sudah terselesaikan adalah 40%. Oleh karena itu dari 400 units, untuk materialsnya yang dikenakan adalah 40%-nya saja equivalent unitsnya yang sudah terselesaikan, yaitu 160 unit. Sedangkan kalau conversion cost tadi ada sebesar 25%. Oleh karena itu, dari 400 unit ending work in process inventory yang menjadi ekivalen unit yang sudah selesai untuk conversion hanya 100 unit, yaitu 25% kali 400 unit.
Jadi kita mengalihkan antara ending work in process dengan percent of completed-nya, baik untuk materials maupun untuk conversion. Nah, setelah kita mendapatkan ending work in process-nya, seperti ini, lalu kita tambahkan untuk materials, yaitu 4.800 unit yang sudah completed, dengan 160 equivalent units, maka equivalent units of production-nya menjadi 4.960 unit untuk materials. Sedangkan untuk conversion, 4.800 ditambahkan dengan 100 menjadi 4.900 unit. Seperti itu ya teman-teman ya cara kita menghitung equivalent units of production. Jadi ditambahkan units completed and transferred dengan units completed equivalent dari ending work in process inventory-nya. Oke, lalu ini sudah menjadi equivalent units-nya. Dan ini apabila kita lihat weighted average example, kalau kita lihat dari bagannya, ini bisa digambarkan seperti ini, yaitu beginning work in process-nya 200 units, 55% complete. Jadi awalnya ada 500 units secara total, namun di 200 units awal ini baru 55% yang complete. Lalu yang menjadi equivalent units-nya adalah yang sudah selesai dengan ending work in process equivalent-nya untuk materials. Sedangkan untuk conversion, berarti yang sudah selesai dengan equivalent ending work in process yang completed untuk conversion, yaitu menjadi 4.900 equivalent units of production. Jadi untuk proses costing ini step pertama ya, menghitung terlebih dahulu berapa sih equivalent units of production-nya. Oke, tadi udah ada di materials dan juga di conversion. 4.960 units untuk material dan 4.900 equivalent units untuk yang conversion. Berikutnya, kita menghitung berapa sih sebenarnya cost per equivalent unit. Nah, ini pertama-tama ini ada lebih banyak lagi infonya mengenai beginning work in process-nya. Tadi 55% complete ya. Apabila dalam dolar jadi $9.600, conversion-nya menjadi $5.575. Produksi yang dimulai 5.000 unit, tapi yang sudah selesai 4.800 unit. Lalu cost atau biaya yang ditambahkan untuk produksi di bulan Mei, $368.600 untuk material, dan $350.900 untuk konversi. Ending work in process-nya 400 unit, 40% complete untuk material, dan 25% complete untuk conversion. Step berikutnya, kita hitung cost per equivalent units, yaitu dengan menambahkan cost of beginning work in process inventory dengan cost yang ditambahkan atau cost added during the period dibagi dengan equivalent units of production. Jadi tadi kita di step pertama sudah menghitung equivalent units of production ya. Lalu di sini sudah ada cost of beginning work in process-nya dan cost yang ditambahkan untuk produksi. Jadi kita sebenarnya sudah bisa menghitung berapa sih cost per equivalent unit-nya. Yaitu caranya kita bisa membuat tabel seperti ini ya, worksheet seperti ini, yaitu namanya cost to be accounted for. Beginning work in process, tadi materialnya $9.600, conversionnya $5.575, dan ditambahkan menjadi $15.175. Cost editnya materials $368.600 dan conversionnya $350.900. Totalnya $719.500. Total costnya sekian dan total materialsnya ini bisa kita tambahkan yang beginning work in process dengan cost edit, conversionnya juga beginning work in process dengan cost edit. Dan equivalent units ini sudah kita hitung di step pertama, sehingga kita langsung bisa membagi saja total cost untuk material dengan equivalent units untuk material, serta total cost untuk conversion dengan equivalent units of conversion menjadi cost per equivalent unit ya, dimana total cost per equivalent units adalah tinggal mendapatkan yang materials dengan conversion. Di sini ya, untuk materials didapatkan $76.25 dan untuk conversion didapatkan $72.75. Dan total
cost per equivalent unitnya ini ditambahkan saja antara material dengan conversion, sehingga hasilnya $149 biaya equivalent unitnya. Seperti itu teman-teman. Berikutnya, setelah kita dapat nih biayanya, kita tinggal mengassign cost-nya kepada units sesuai dengan weighted average method. Gimana caranya applying cost-nya? Yaitu kita ulang lagi yang di awal. Yaitu pertama dari ending work in process inventory. Lalu kita cost per equivalent unitnya menjadi sekian dari yang tadi kita buat. Nah, cost of ending work in process inventory-nya menjadi sekian. Yaitu ini $12.200 merupakan pengalian dari equivalent units of production dengan cost per equivalent unitnya ya. Kemudian completed and transferred out 4.800 ini sama dan tinggal kita kalikan dengan cost per equivalent unit menjadi $715.200 totalnya. Next adalah reconciling cost. Reconciling cost ini kita sebenarnya seperti rangkuman, ringkasan dari proses costing yang kita lakukan. Yaitu bisa dimulai dari cost to be accounted for, the cost of beginning work in process inventory, ini sudah dari soal ya, $15.175, dan cost edited $719.500, sehingga total cost to be accounted for atau total biaya yang untuk di-assign kepada akun itu adalah $734.675. Sedangkan cost yang sudah di-assign, the cost of ending work in process yang tadi kita hitung $19.475 dengan cost of units transferred out yaitu $715.200. Sehingga totalnya harusnya sama antara total biaya yang akan di-assign dengan total biaya yang sudah di-assign. Ya, jadi beginning work in process ditambah cost edit harus sama dengan ending work in process ditambah dengan units transferred out. Seperti itu. Oke, itu kira-kira materinya untuk minggu ini. Dan sekarang kita akan coba ke exercise-nya. Ini teman-teman, ini teman-teman bisa unduh yang sudah saya bagikan di dalam portal, yaitu di tasknya. Dimana di nomor 1 yang akan kita bahas bersama tentang Zionco yang melakukan produksi terhadap bola bowling melalui 2 proses, yaitu molding dan packaging. Di dalam molding itu di mold menjadi bowling balls dengan di packaging di pack di dalam karton. Nah, selama bulan Juni 2002, production datanya adalah sebagai berikut. Beginning work in process-nya 0 ya. Kemudian berikutnya ada units yang dimulai untuk produksi 22.000 unit, sedangkan ending work in process-nya 2.000 unit. Persen complete-nya 45%, ending inventory. Cost datanya ada materials $286.000, labor $114.000, dan overhead $136.800. Dan ada 5 hal yang perlu kita lakukan. Pertama, membuat schedule mengenai physical units of production. Kedua, menentukan equivalent units of production. Lalu ketiga, menghitung unit cost of production. Yang keempat, menentukan cost to be assigned kepada units yang ditransfer dan in process. Serta yang kelima adalah mempersiapkan production cost report selama bulan Juni. Oke, untuk membahas ini kita langsung aja ke Excel dulu ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di Excel-nya dan kita mulai pembahasan untuk soal ini ya. Pertama, kita membuat schedule untuk memperlihatkan physical units of production. Nah, untuk itu berarti formatnya adalah seperti ini teman-teman. Physical units-nya ada 2 jenis, yaitu units to be accounted for dan units accounted for. Di mana units to be accounted for isinya adalah beginning work in process inventory dan units yang sedang dimulai untuk produksi. Sedangkan units accounted for isinya adalah units yang ditransfer serta ending inventory untuk work in process. Nah, work in process beginning ini tinggal dipindahkan dari apa yang sudah ada di soal. Di mana di sini beginning work in process unitsnya 0 ya. Maka kita langsung isi saja 0. Lalu yang sudah dimulai untuk produksi ini juga dipindahkan saja dari soal 22.000. Dan total units ini berarti tinggal menambahkan saja antara
total unit dia tambahkan aja antara beginning work in process dengan unit yang sedang dimulai untuk produksi. Oke, berikutnya adalah units accounted for. Yang pertama, transferred out. Nah, ini berapa transfer out? Kayaknya nggak ada di soal ya. Caranya nih teman-teman, kita lihat dulu. Ending work in process inventory-nya ada berapa? Sini ada ya, ending work in process inventory-nya adalah 2000 units. Oleh karena itu ini dituliskan terlebih dahulu, 2000 units. Berarti units yang ditransfer out ini, caranya itu adalah total unit yang tersedia dikurangi dengan ending work in process. Itu senilai 20.000. Karena total unit yang to be accounted for dengan units accounted for ini harus sama. Oke, paham ya teman-teman ya untuk yang physical units-nya. Nah, next, apa yang kita lakukan nih? Kedua, menentukan equivalent units of production untuk materials dan conversion cost. Oke, berarti kita menentukan equivalent units. Caranya tadi adalah menambahkan units transferred out dengan ending work in process ya. Ending work in process-nya ini yang equivalent, sudah completed. Nah, unit transferred out ini sudah ada di yang soal jawaban A, yaitu senilai 20.000 ya, senilai 20.000 unit transferred out-nya. Berarti langsung kita dimasukkan saja nilainya yang di sini. Ini pun demikian, kita masukkan saja yang ada di jawaban A transferred out-nya. Oke, ending work in process-nya di sini yang menjadi informasinya itu adalah ending inventory percent complete 45%. Nah, ini berarti artinya teman-teman kalau tidak ada informasi mengenai materials berapa persen, itu dianggap materialsnya sudah selesai di dalam work in process inventory. Jadi 100%. 2000 dikalikan dengan 100%. Sedangkan yang 45% ini untuk conversion cost. Jadinya 2000 dikalikan dengan 45% atau 900. Next-nya, untuk total equivalent units, berarti kita jumlahkan saja. Untuk yang materials, berarti ditambahkan antara units transferred out dengan ending work in process untuk materials. Sedangkan untuk yang conversion cost, kita tambahkan units transferred out dengan work in process untuk conversion cost. Oke, kita sudah dapat nih equivalent units-nya. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Nah, next-nya adalah kita diminta untuk menghitung berapa sih unit cost of production-nya. Oke, berarti kita memiliki ini, cost data. Cost data ini berarti totalnya ya, bukan per unitnya. Total material cost atau total biaya material adalah 286.000. Sedangkan berapa unit sih sebenarnya material? Itu diambil dari equivalent units, 22.000 unit. Jadi yang kita bisa lakukan adalah membagi antara jumlah atau total dari biaya material dengan berapa equivalent units untuk material ya. Didapatkan 13. Kemudian untuk conversion cost nih gimana nih? Kok ada labor? Ingat tadi ya, untuk di dalam proses costing, direct labor dan overhead disatukan menjadi biaya conversion. Jadi di sini conversion cost kita harus menambahkan terlebih dahulu nih antara biaya tenaga kerja dengan biaya overhead, lalu dibagi dengan equivalent unit untuk conversion cost. Sudah selesai total unit cost-nya, berarti tinggal menambahkan biaya material per unitnya dengan biaya conversion per unitnya. Dan hasilnya total unit cost adalah $25 per unit. Oke, itu untuk unit cost of production. Next, kita menentukan cost yang akan di-assign kepada unit transfer dan juga in process untuk bulan Juni. Atau dengan kata lain, kita diminta untuk menghitung cost accounted for-nya nih, teman-teman. Berarti caranya gimana? Pertama, kita hitung terlebih dahulu transferred out-nya. Transferred out-nya tadi kita sudah tahu ya, ada 20.000 units. Dan unit cost-nya yang diambil adalah yang total unit cost, $25. Berarti kita tinggal mengalihkan antara units transferred out dengan total unit cost. Dapatkan $500.000.
Lalu terakhir, untuk ending work in process inventory, berarti kita juga sudah tahu nih ending work in process inventory-nya berapa sih dalam unit. Nah, ini kan di dalam unitnya 2000 unit untuk material dan 900 unit untuk yang conversion. Berarti untuk biaya material work in process, ending work in process inventory-nya adalah mengalihkan antara berapa ekivalen unit material ya, yang 2000 dengan berapa biaya material per unitnya, $13, $26.000. Lalu untuk yang conversion cost, kita tinggal mengalihkan ekivalen unit untuk conversion 900 unit dengan biaya conversion cost per unit $12, $10.800. Sehingga total cost-nya langsung kita tambahkan saja semua biaya yang accounted for, yaitu yang transferred out dengan yang ending work in process, inventory. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya untuk cost accounted for-nya. Terakhir, kita diminta untuk membuat production cost report. Nah, artinya kita tinggal merangkum saja semua jawaban dari A sampai dengan D dan ditambahkan dengan biaya rekonsiliasi atau biaya rangkumannya. Caranya seperti apa? Ini kira-kira bisa menjadi worksheet-nya, yaitu kita tuliskan dulu nama company-nya, nama perusahaannya, yaitu di sini Zion Company. Departemen apa? Departemen molding. Production cost report untuk bulan berakhir kapan? Untuk soal ini 30 Juni 2002 ya. Lalu kita tuliskan quantities, physical units, equivalent units, materials, dan conversion cost. Nah, step pertama yang tadi kita lakukan di nomor A, yaitu menghitung physical units. Ini tinggal di copy aja yang ada di A. Units to be accounted for, beginning work in process, lalu started into production-nya. Units accounted for adalah yang ditransfer keluar dengan ending work in process-nya, inventory-nya. Nah, tapi kita juga menambahkan dengan yang step kedua, yaitu dari work in process ini, ekivalennya berapa equivalent units-nya? Tadi kan materials-nya 100% ya, jadi sama 2000. Sedangkan untuk yang conversion-nya 45%, jadi 2000 kali 45%, 900. Oke, ini sudah dapat total units-nya. Ya, yang conversion-nya, yang ekivalennya dengan yang physical units-nya. Berikutnya adalah cost. Tadi kan baru quantity ya, sekarang cost, yaitu unit cost. Ini step ketiga. Kita menghitung atau memindahkan kembali ke format ini yang telah kita hitung di soal C. Yaitu pertama cost in June. Materials ini adalah yang ada di soal ya, jumlah biaya materialnya $286.000. Sedangkan conversion cost-nya ini juga ada di soal, yaitu menambahkan biaya tenaga kerja dengan biaya overhead. Sehingga dihasilkan totalnya adalah total biaya material dengan biaya conversion. Next, untuk equivalent units ini tinggal dipindahkan saja yang sudah kita hitung. Ya, yang dihitung bisa yang dari sini, bisa juga yang dari tadi di soal nomor B. Lalu equivalent units yang conversion cost-nya juga bisa dipindahkan dari yang sini, atau yang dari soal B. Lalu unit cost-nya adalah cost in June, ini menjadi A, dibagi dengan equivalent units. Oke. Dan untuk conversion cost juga sama, cost in June dibagi equivalent units. Dan total unit cost-nya, tambahkan saja unit cost material dan unit cost conversion. $25. Cost to be accounted for-nya, June 1, beginning inventory-nya 0, sedangkan started into production tadi 22.000 unit ya. Atau ini langsung saja bisa started into production adalah sama dengan total biaya yang ada di dalam soal, yaitu total biaya material tambah conversion. $536.800. Itu untuk yang bagian biaya. Tadi quantities, cost, dan yang terakhir adalah cost reconciliation schedule. Ini step terakhir, step keempat. Tadi udah ada cost to be accounted for-nya, yaitu yang sudah ada di soal. Biaya material ditambah dengan biaya labor dan biaya overhead. Sedangkan kalau di cost reconciliation schedule, kita membuat cost accounted for, yaitu merupakan biaya yang ditransfer keluar dan work in process ending-nya.
Nah, transferred out ini adalah 20.000 unit ya, dikalikan dengan unit cost $25, $500.000. Sedangkan ending work in process inventory-nya berarti materials tadi kita sudah sepakat materials work in process endingnya 2.000 karena 100% dikalikan dengan unit cost untuk material $13 ya, 2.000 dikali 13 26.000. Sedangkan untuk yang conversion cost 900 unit dikalikan dengan 12 dolar 10.800, dimana total biaya ending working process inventory adalah 36.800. Dan terakhir berarti total cost accounted for-nya adalah biaya transferred out dengan biaya ending working process, yaitu 536.800 dolar. Bagaimana cara kita tahu apa yang kita kerjakan sudah benar? Mudah sekali teman-teman. Kita tinggal melihat apakah cost accounted for-nya ini sudah sama dengan cost to be accounted for. Kalau sama, berarti kemungkinan besar sudah benar. Oke, begitu kira-kira teman-teman. Cukup paham ya? Nah, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana materi untuk minggu ini tentang proses costing serta contoh pengerjaannya. Sekarang, saya ingin teman-teman untuk mengerjakan tugas mingguan, yaitu mengenai Walters Corporation yang memanufacture atau memproduksi water skis. Ini sama, ada beginning working process, you started, ending works, percent complete, berapa persen, lalu biaya costnya juga, data dari biaya juga berapa, dan yang diminta pun ada 5, yaitu sama, physical units, equivalent units production, unit cost of production, cost to be assigned to, serta yang terakhir adalah production cost report. Oke teman-teman, sekian yang bisa saya share untuk minggu ini. Semoga membantu baik untuk pengerjaan tas minggu ini maupun nantinya ketika teman-teman sudah bekerja di dalam pekerjaannya teman-teman atau untuk perusahaan yang teman-teman bentuk sendiri ya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak atas atensinya. Semoga kita sehat dan juga tetap semangat selalu. Selamat siang, pagi, ataupun malam, dimanapun Anda berada dan kapanpun saat ini. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.